Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Fikri Fauzi Makmur di channel YouTube ini. Nah, Pak Fikri kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Nah, materi ini sudah dibahas kemarin di kelas. Kita akan lanjutkan lagi. Ini tujuan kita belajar materi ini sudah tercantum di sini ya. Tujuan belajar materi ini adalah untuk apa saja sudah dijelaskan juga ketika PJJ kemarin. Adapun ini sudah dijelaskan juga. Nah, sekarang kita akan bahas dulu terkait dengan wilayah NKRI. Nah, wilayah NKRI itu terdiri dari banyak sekali wilayahnya. Ada wilayah lautan, ini lautan sini, ini namanya daratan, dan apapun yang berada di atas daratan serta lautan ini, itu namanya adalah wilayah udara. Nah, itu adalah wilayah udara. Nah, Indonesia itu sendiri dikenal sebagai negara archipelago, atau negara yang memiliki kepulauan yang sangat banyak. Indonesia sendiri terdiri dari wilayah daratan seluas 1,9 juta km persegi, lautannya 3,2 km persegi. Oleh karena jumlah lautannya lebih banyak daripada jumlah daratan, maka Indonesia dikatakan sebagai negara maritim. Dan jumlah pulau yang tersebar dari wilayah Sabang, ini Sabang sini, sampai dengan Merauke, nah itu terdiri dari 13.466 pulau. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini untuk perbatasan negara di Indonesia. Nah, Indonesia tadi kan Pak Fikri, nah Indonesia ini ya punya 1, 2, 3, 4 wilayah ya. Nah, ada wilayah darat, laut, udara, dan ekstrateritorial. Adapun perbatasan Indonesia ya di utara, ya ini utara, berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Brunei, Darussalam, Laut Malaysia, Singapura, dan sebagainya. Untuk di wilayah barat, ya barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, negara India, kemudian Australia di timur, ini di selatan, kemudian berbatasan dengan Papua New Guinea di timur. Oke, nah ini kondisi geografis letak Indonesia. Nah, hal tersebut tentunya sudah menjadi takdir Indonesia, ya kan? Karena tidak ada yang meminta bahwa Indonesia harus terlahir atau berada di posisi geografis saat ini. Nah, berbicara tentang Indonesia, Indonesia itu terdiri dari tadi 4 wilayah. Ada wilayah darat, ada wilayah laut, serta wilayah udara, dan terakhir ada yang namanya wilayah ekstrateritorial. Oke. Nah, kita akan bahas dulu wilayah darat. Maaf, kita akan bahas dulu wilayah laut ya, teman-teman. Nah, wilayah laut. Wilayah laut adalah wilayah suatu negara yang terdiri dari perairan tentunya. Namanya juga kan laut gitu kan. Namanya juga laut. Nah, wilayah laut ini secara zona itu dibagi kepada beberapa zona, ya kan? Ada yang namanya laut teritorial. Nah, laut teritorial adalah laut kedaulatan suatu negara. Panjang lautnya itu adalah kurang lebih 12 mil, ya. Nah, laut teritorial ini adalah laut yang laut yang pasti ada ya. Pasti ada di suatu negara. Pasti ada. Itu namanya laut teritorial. Kalau suatu negara punya lautan, maka dia sudah pasti mempunyai laut teritorial ini. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman. Nah, laut teritorial ini tadi disebutkan oleh Pak Fikri bahwa dia itu punya panjang sepanjang 12 mil. Nah, 12 mil. Ya, dia itu punya panjang sepanjang 12 mil. Oke. Nah, 12 mil ini batas maksimal ya. Ini maksimal. Gitu. Dia maksimalnya 12 mil. Jadi kalau lebih itu sudah bukan lagi yang namanya laut teritorial. Nah, kalau lebih dari 12 mil itu masuknya zona apa lagi? Kalau lebih dia masuknya kepada zona
masuk ke zona ekonomi eksklusif di sini, ZEE. Ya. Nah, masuk ke ZEE di sini. Nah, kalau ZEE itu adalah zona ekonomi eksklusif di mana ZEE ini adalah kepanjangan dari laut teritorial. Oke. Nah, jika suatu negara punya ZEE, maka dia di dalam itu sudah pasti bakal punya laut teritorial. Kenapa? Karena bisa dilihat sini. ZEE itu ditarik dari titik pantai yang sama dengan laut teritorial. Ini titik pantainya sama di sini. Dia ditarik panjang yang sama dari titik pantai yang sama dengan laut teritorial. Berarti oleh karena itu 12 mil pertama itu merupakan laut teritorial, sisanya itu adalah ZEE. Dan ZEE itu maksimalnya adalah 200 mil. Oke. Nah, selanjutnya kita hapus dulu. Nah, tadi kan 200 mil. Itu ZEE. Nah, ini ZEE ya. Oke. Nah, ZEE ini sekali lagi tadi merupakan zona ya. Zona di mana di sini tuh di tempat di ZEE ini terjadi yang namanya ekonomi eksklusif, di mana di sini nanti akan ada nelayan ya yang ngambil ikan dan segala macamnya, atau ngambil kekayaan alam yang berada di bawah laut ini. Nah, kemarin waktu pertemuan awal disebutkan bahwasanya apabila ada kapal asing ya, kapal berbendera asing ya, datang ke suatu negara, khususnya ke Indonesia, nah masuk ke wilayah ZEE ini, maka dia tidak perlu izin kalau hanya masuk ke ZEE ini. Tapi kalau dia sudah mau mengambil kekayaan alam yang berada di Indonesia atau berada di lautan Indonesia ini, maka dia harus izin. Itu. Nah, lain cerita kalau misalkan si kapal ini dia kemudian terus-terusan mendekati ke wilayah laut teritorial. Nah, kalau dia datang ke sini, masuk ke wilayah sini, maka hal yang terjadi adalah dia harus izin dulu kalau mau masuk gitu. Kalau dia tidak izin, maka dia tidak bolehkan masuk. Begitu juga kalau izin dan tidak diizinkan, maka dia tidak boleh masuk. Lalu apa yang akan terjadi apabila dia masuk tanpa izin? Dia akan diusir secara paksa, begitu. Kalau tidak nurut lagi, maka dia akan kemungkinan ditangkap, ya. Begitu. Itu laut teritorial. Karena laut teritorial itu adalah laut kedaulatan suatu negara, ya. Yang namanya kedaulatan itu tentunya sekecil apapun, ya, sejengkal apapun atau 1 senti pun tidak boleh dibiarkan begitu saja. Itu namanya kedaulatan, ya, wilayah kedaulatan. Nah, Nah, itu tadi untuk pembagian zona-zona di lautan. Kemudian, nah kalau lebih dari 200 mil ini, ya, kalau lebih dari 200 mil ini itu disebut sebagai laut bebas. Oke. Jadi laut bebas itu akan muncul apabila lebih dari sama dengan 200 mil dari masing-masing negara. Oke. Nah, jika suatu negara punya ZEE dan punya kelebihan atau lebih dari 200 mil, maka dia sudah pasti akan mempunyai laut bebas. Nah, laut bebasnya apakah milik negara di sini atau milik negara yang berada di seberang sana? Milik negara seberang sini atau milik negara seberang sana? Jawabannya laut bebas itu adalah laut yang jomblo. Apa itu jomblo? Laut yang bukan milik siapapun, masih available ya. Dan itu tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Tapi kalau jomblo kan bisa ya dimiliki oleh siapapun gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi untuk wilayah laut seperti itu pembagiannya. Nah, lalu teman-teman, ada juga di sini ada yang namanya landasan kontinen. Nah, landasan kontinen ini adalah landasan benua suatu negara. Dia itu panjangnya tidak mungkin melebihi yang namanya ZEE. Karena maksimal ZEE 200. Nah, tapi kedalamannya itu diukur sepanjang 150 meter. Jadi, landasan kontinen ini akan muncul apabila sudah mencapai 150 meter, maka disebut sebagai landasan kontinen. Itu aja. Cuma nanti untuk pembahasan soal mungkin nanti tidak begitu dibahas untuk landasan kontinen. Kenapa? Karena memang yang namanya landasan kontinen itu kan kita nggak tahu nih apa yang terjadi di dalam sini, di dalam lautan ini ya. Apakah bentuknya langsung vertikal kayak gini, ya, nggak landai kayak gini, kan bisa aja suatu laut
Misalkan ini pantai ya, tiba-tiba set begini, baru ke sini. Bisa aja kayak gitu. Nah, oleh karena itu Pak Fikri di sini memfokuskan untuk fokusnya terhadap pembagian zona-zona yang ini aja. Begitu. Nah, kemarin ada di kelas yang satu lagi, ada suatu kelas yang mengatakan bahwa selain laut teritorial juga ada yang namanya zona tambahan. Oke, zona tambahan. Oke, nah silakan. Itu memang ada. Zona tambahan itu memang zona yang apa? Kepanjangan dari laut teritorial. Dia berada di sini gitu dan tidak akan lebih dari tidak akan lebih dari yang namanya zona ekonomi eksklusif gitu. Apakah dia masuk ke kedaulatan suatu negara? Jawabannya ditentukan. Mohon maaf. Jawabannya adalah apabila dia melebihi apakah dia kedaulatan suatu negara? Jawabannya iya. Ya, karena laut tersebut adalah milik negara di mana laut teritorial itu berada. Begitu. Itu namanya zona tambahan. Oke ya. Nah, zona tambahan di sini. Tapi tidak usah dipikirkan dulu hal yang itu karena mungkin akan membuat kalian pusing. Nah, selanjutnya kita akan mulai pusing di sini, ya. Mulai pusingnya gimana? Oke, kita akan lanjutkan ke video selanjutnya.